Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Febri Anggreni Ristia Dewi, NIM 18 1308 1006. Saya dari Prodi S1 Kimia. Di sini saya akan membahas mengenai tes awal analisis urin. Soal yang pertama, sebutkan minimal 3 komponen urin manusia. Pada keadaan normal, urin pada manusia mengandung berbagai ion seperti ion Ca2+, Mg2+, iodium, klorida sebagai NaCl, urea, kreatinin, amonia, asam urat, sulfat, fosfat, oksalat, asam amino, vitamin, hormon, dan enzim. Soal yang kedua, sebutkan sifat-sifat fisik urin. Pada keadaan normal, sifat fisik dari urin yaitu urin yang terbentuk berwarna kuning muda dan jernih dengan bau khas yang dipengaruhi oleh jenis makanan. Berat jenis urin yaitu 1,003 sampai 1,030 dan pH yang bersifat asam yaitu 6 dan juga bervariasi antara 4,9 sampai 8. Dalam keadaan abnormal, urin manusia mengandung glukosa, benda keton, protein, dan berbagai senyawa lainnya seperti pigmen empedu, darah, dan porfirin. Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan siklus urea dengan siklus nitrogen. Perbedaannya adalah siklus urea disebut juga siklus ornitin, adalah reaksi pengubahan amonia NH3 menjadi urea NH2 dua kali CO, sedangkan siklus nitrogen adalah suatu proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen yang kemudian berubah menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lain. Soal yang keempat, jelaskan tahap-tahap siklus urea. Tahap-tahap siklus urea yaitu A. Reaksi sintesis karbamil fosfat. Reaksi sintesis karbamil fosfat yang merupakan tahap yang pertama dari siklus urea ini yang berlangsung di matriks mitokondria hati. Ion amonium, karbon dioksida, dan fosfat yang berasal dari ATP sebagai bahan baku reaksi berkondensasi guna membentuk karbamil fosfat dikatalisis oleh enzim karbamil fosfat sintase 1, yaitu enzim yang terdapat pada mitokondria hati organisme ureotelik. Dua ATP yang dihidrolisis selama reaksi ini menyiapkan tenaga penggerak untuk sintesis dua ikatan, yaitu dua ikatan kovalen, ikatan amida, dan ikatan campuran asam karboksilat dan asam fosfat anhidrat dari karbamil fosfat. Dengan kata lain, reaksi ini membutuhkan energi ditandai dengan adanya perubahan ATP menjadi ADP tampak pada skema reaksi. Selain Mg2+, suatu asam dikarboksilat lebih disukai N-asetilglutamat di mana peranannya dalam reaksi ini sebagai kofaktor. Kofaktor ini mengakibatkan banyak perubahan konformasional atau penyesuaian bentuk dalam struktur karbamil fosfat sintase yang membuka gugus sulfidril tertentu, menyembunyikan gugus lainnya, dan mempengaruhi afinitas enzim untuk ATP. B. Reaksi sintesis sitrulin. Setelah reaksi sintesis karbamil fosfat, kemudian ialah reaksi sintesis sitrulin di mana reaksi ini berlangsung di matriks mitokondria hati pula, sama seperti reaksi sintesis karbamil fosfat. Pemindahan gugus karbamil dari karbamil fosfat ke ornitin membentuk sitrulin dan PI atau ortofosfat atau fosfat anorganik dikatalisis oleh enzim lornitin transkarbamoilase mitokondria hati. Reaksi sangat karakteristik untuk ornitin serta keseimbangan cenderung kuat ke sintesis sitrulin. C. Reaksi sintesis asam argininosuksinat. Reaksi asam argininosuksinat merupakan reaksi pertama yang berlangsung di sitosol hati ditandai dengan masuknya ornitin hasil reaksi sebelumnya ke sitosol. Pada reaksi sintesis asam argininosuksinat, aspartat serta sitrulin ini akan diikat bersamaan melalui gugus amino aspartat diikat bersamaan dengan enzim argininosuksinat sintetase. Reaksi ini memerlukan ATP yang ditandai dengan adanya perubahan ATP menjadi AMP serta keseimbangan cenderung kuat ke sintesis arginosuksinat.
D. Reaksi penguraian asam argininosuksinat. Reaksi penguraian asam argininosuksinat berlangsung di sitosol hati. Penguraian asam argininosuksinat memproduksi arginin dan asam fumarat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim argininosuksinase, suatu enzim yang berasal dari hati dan jaringan ginjal. Reaksi berlangsung melalui mekanisme pembuangan trans. Fumarat yang dibentuk bisa dikonversi menjadi oksaloasetat melalui reaksi fumarase dan malat dehidrogenase dan kemudian ditransminasi untuk membentuk kembali atau regenerasi aspartat. Yang kelima, reaksi pembelahan arginin menjadi ornithin dan urea. Reaksi ini melengkapi siklus urea dan membentuk kembali atau regenerasi ornitin, substrat untuk reaksi kedua. Pembelahan hidrolitik gugus guanidino dari arginin akan dikatalisis dengan arginase yang berasal dalam hati semua organisme ureotelik. Dalam jumlah yang lebih kecil, arginase juga berada dalam jaringan ginjal, otak, kelenjar mamae, jaringan testikuler, dan kulit. Arginase hati mamalia diaktifkan oleh CO2+ atau Mn2+. Ornitin dan lisin merupakan penghambat kuat yang bersaing dengan arginin. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan oliguria? Yang dimaksud dengan oliguria adalah volume urin berkurang yang mana ditemukan pada berbagai keadaan demam, nefritis akut, glomerulus nefritis kronis, gangguan hati akut, diare, dan gagal jantung. Soal 6. Apakah tujuan penggunaan bahan pengawet pada pengumpulan urin 24 jam? Tujuan penggunaan bahan pengawet yaitu untuk meminimalkan degradasi yang terkait dengan kondisi penanganan dan penyimpanan yang bervariasi. Pengawet urin yang umum digunakan termasuk asam borat, asam klorida, asam asetat, dan asam oksalat. Soal ketujuh, pada uji pigmen empedu pada analisis urin, yaitu sebanyak 2 ml HNO3 pekat dituangkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 ml urin. Perubahan warna yang terjadi diamati. Jelaskan reaksi kimia yang mungkin terjadi. Urin yang ditambahkan dengan larutan HNO3 pekat akan berubah menjadi warna cincin merah. Warna tersebut mengindikasikan adanya pigmen-pigmen empedu seperti bilirubin, biliverdin, urobilin, atau urobilinogen. Penambahan larutan HNO3 pekat bertujuan untuk mengkondensasi pigmen empedu yang terdapat dalam urin abnormal. Soal ke-8, pada uji koagulasi dilakukan dengan langkah sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dididihkan. Endapan yang terbentuk adalah protein atau fosfat. Selanjutnya ditambahkan 5 tetes asam asetat bila endapan tetap ada menandakan ada protein sebab fosfat akan larut dalam suasana asam. Tuliskan reaksi yang terjadi. Protein dalam urin apabila dipanaskan akan terkoagulasi akibat kenaikan suhu sehingga protein dan fosfat terendapkan dan penambahan CH3COOH untuk mengetahui adanya protein yang mengendap, sehingga reaksinya seperti pada slide. Soal yang ke-9, tuliskan reaksi yang terjadi pada uji Heller. Prinsip dari uji Heller yaitu lapisan endapan atau cincin terbentuk bila protein bereaksi dengan asam nitrat pekat pada reaksi Robert asam nitrat dan magnesium sulfat bila ditambahkan secara perlahan, yang mana reaksinya dapat dilihat pada slide. Soal ke-10, sebutkan makna uji Benedict semi-kuantitatif pada analisis urin. Uji Benedict semi-kuantitatif ini dilakukan untuk mengetahui kandungan glukosa dalam urin yang dapat dilakukan secara semi-kuantitatif, di mana prinsip dasar dari uji Benedict adalah gugus aldehid atau keton bebas gula akan mereduksi kuprioksida dalam reaksi Benedict menjadi kuprooksida yang berwarna. Hasil positif yang ditunjukkan dari uji Benedict yaitu timbulnya endapan yang berwarna hijau, kuning, atau merah. Pengujian Benedict ini dapat memperkirakan secara semi-kuantitatif kadar gula yang terkandung dalam urin. Soal ke-11, jelaskan uji penetapan kadar kreatinin urin. Uji ini didasarkan pada reaksi antara asam pikrat 2,4,6 trinitropenol atau TNP
dan keratin yang menghasilkan kompleks kreatinin pikrat yang berwarna kuning jingga dalam keadaan basah. Kompleks ini terbentuk dengan pemberian proton nitrogen oleh asam pikrat kepada kreatinin dalam suasana basah yang kemudian terbentuk kreatinin rantai lurus. Terbentuknya warna kuning jingga ini menunjukkan hasil positif yang merupakan tanda telah terpecahnya kreatinin dalam urin dan menjadi garam asam pikrat. Oleh karena itu, uji ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan kreatinin dalam urin. Uji penetapan kadar kreatinin urin yaitu prosedurnya yang pertama, membuat blanko. Ke dalam labu ukur 100 ml ditambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml Aquades. Kemudian, kocok dan diamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Prosedur yang kedua, pembuatan standar 1 dan standar 2. Ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml standar 1 dan 2, kemudian kocok dan diamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas, kemudian ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Yang ketiga, uji 1 dan uji 2. Ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan sebanyak 1,5 ml NaOH 10%, 20 ml larutan asam pikrat jenuh, dan 1 ml urin, kemudian kocok dan diamkan 25 menit. Encerkan larutan dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian, ukur absorbansinya pada panjang gelombang 540 nanometer. Soal ke-12. Uji indikasi atau Obermeyer sebanyak 8 ml urin dan 8 ml pereaksi Obermeyer dicampurkan dalam tabung reaksi. Kemudian ditunggu beberapa menit dan ditambahkan 3 ml kloroform. Larutan dicampur dengan membolak-balik tabung kira-kira 10 kali. Kloroform akan mengekstraksi biru indigo. Senyawa apakah biru indigo itu? Senyawa yang membentuk warna biru berasal dari asam amino triptofan yang berkombinasi dengan sulfat melalui proses konjugasi sehingga membentuk indikan atau indoksil sulfat. Soal ke-13. Pada uji benda keton atau rotera, yakni sebanyak 5 ml urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan kristal amonium sulfat sampai jenuh. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes Na nitroprusida dan 1-2 tetes amonium hidroksida pekat. Didiamkan selama 30 menit. Hasil positif ditandai oleh warna ungu. Apa yang menyebabkan terjadinya warna ungu pada reaksi di atas? Yang menyebabkan terjadinya warna ungu adalah adanya reaksi sampel dengan nitroprusida yang mana jika terjadi cincin ungu pada perbatasan kedua lapisan cairan, maka urin menghasilkan uji yang positif mengandung benda keton. Soal 14. Jelaskan peran enzim argininosuksinat liase. Peran dari enzim argininosuksinat liase yaitu membantu L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Soal ke-15. Seiring dengan semakin lamanya berpuasa, otak mulai menggunakan bahan keton sehingga glukosa darah dapat dipertahankan. Jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis juga berkurang. Jelaskan akibat yang akan terjadi pada siklus urea. Jumlah protein otot yang diurai menjadi asam amino untuk gluconeogenesis berkurang, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pembentukan urea. Sekian pembahasan tes awal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.